Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 55. Cerita dimulai. Haat, seru MC mulai maju menyerang orang aneh itu. Mata MC memerah karena amarah, sementara orang aneh itu hanya dengan kesal menyambut serangan MC. Anggota klan Pedang Pup terkejut saat melihat MC kita membantunya untuk menyerang orang aneh itu. Sambil maju menyerang MC kita berpikir dalam hati, mau orang gila ini ataupun klan pedang, keduanya adalah musuhku. Dia berkata, 20 orang mereka saja tidak sebanding dengannya. Tetapi padahal Dewa Iblis saja tidak berkutik melawan mereka. Meskipun Dewa Iblis punya keuntungan besar melawan 8 anggota, tapi lihatlah. Meskipun jumlah mereka berkurang tetapi berhasil melukainya. Walaupun jelas pertarungan ini takkan mudah, Dewa Iblis masih memiliki keuntungan. Jika orang ini mampu bertahan, baku hantam pun terjadi antara MC kita dengan orang aneh itu. Melihat hal itu, anggota kelompok pedang saling bergosip dengan berkata, bagaimana mungkin prajurit tingkat 1 dari Asosiasi Naga Langit mampu menahannya sendirian? Akan tetapi, ini kesempatan buat kita. Jika prajurit itu mampu mengimbangi setiap gerakan. Lihat MC kita yang sedang baku hantam dengan orang aneh itu, yang kemudian mereka berdua terkejut saat mereka mulai terkepung oleh anggota kelompok dari klan pedang yang mengelilinginya. Kemudian salah satu anggota dari klan pedang mulai maju menyerang orang aneh itu, namun dengan mudah dihindari oleh orang aneh itu. Kemudian saat orang aneh itu melihat celah dan menyerang balik kepada salah seorang anggota dari klan pedang. Serangannya dengan tiba-tiba ditahan oleh senjata MC kita. Lalu orang aneh yang melihat hal itu kemudian langsung menyerang MC kita dengan tendangannya, yang secara langsung membuat MC kita terpental mundur. Dan kemudian membuka celah untuk anggota klan pedang menyerang orang aneh itu dengan tebasan pedangnya. Keparat, teriak orang itu yang mendapatkan luka dari tebasan pedang salah seorang anggota klan pedang. Yang langsung menyerang balik kepada anggota klan pedang itu dengan tendangannya dan membuat salah seorang anggota klan pedang terpental terkapar tak bernyawa. Kemudian saat orang aneh itu memperhatikan pergerakan salah seorang anggota klan pedang, tiba-tiba orang aneh itu dikejutkan dengan MC kita yang datang masuk untuk menyerangnya. Orang aneh itu berpikir dalam hati, pria ini takkan mati dalam sekali serang. Buku hantam pun terjadi antara orang aneh itu dengan MC kita. Kemudian dia dikejutkan dengan salah seorang anggota klan pedang yang maju untuk membantu MC kita. Melihat hal itu, orang aneh itu berpikir dalam hati, meskipun harus kena pukul, pokoknya dia harus tewas. Saat anggota dari klan pedang mulai mendekatinya, orang aneh itu kemudian mengalihkan serangannya dari MC kita menuju kepada anggota klan pedang, yang langsung menebas leher salah seorang anggota klan pedang yang maju mendekatinya untuk mengambil kesempatan. MC kita terkejut saat melihat kepala salah seorang anggota klan pedang terpenggal putus oleh serangan orang aneh itu. Moon Ho, teriak anggota klan pedang yang terkejut tak percaya melihat rekannya terpenggal. Kemudian tanpa menunggu lama MC kita langsung menyerang orang aneh itu dengan tandukan kepalanya, yang mendarat telak di perut orang aneh itu. Hingga membuat orang yang aneh itu memuntahkan darah segar dari mulutnya. Kemudian orang aneh itu membalas serangan MC kita dengan memukul punggung MC kita, hingga MC kita memuntahkan darah segar juga dari mulutnya, dan kemudian ambruk ke tanah. Namun dengan cepat orang aneh itu disambut kembali oleh serangan dari salah seorang anggota klan pedang. Serangan tusukan dari klan pedang kemudian menancap ke lengan orang aneh. Namun saat anggota klan pedang ingin mencabut pedangnya, tiba-tiba otot lengan orang aneh itu menguncinya. Tidak bisa kecabut, pikir salah seorang anggota klan pedang yang menusuk.
Kemudian dengan tiba-tiba, orang aneh itu langsung melakukan penyerangan kepada anggota klan pedang itu, dengan membuat remuk kepalanya hingga membuat orang dari klan pedang itu terkapar tak bernyawa. Kemudian baku hantam pun terus terjadi, antara orang aneh itu dengan MC kita yang dibantu oleh orang-orang dari klan pedang. Meskipun dengan mudah orang aneh itu menghabisi orang-orang dari anggota klan pedang yang membantu MC kita. Hingga beberapa saat kemudian, terlihat ketua dari kelompok klan pedang yang telah kehabisan stamina. Dan terlihat MC kita berhadapan dengan orang aneh itu dengan dibantu oleh anggota klan pedang yang tersisa 3 orang lagi. Saat melihat MC kita ketua dari kelompok klan pedang berpikir dalam hati. Ada yang aneh, bantuannya memang berpengaruh tapi kami selalu kehilangan orang ketika lengah. Tapi dia pun juga bisa mati kapanpun. Atau aku saja yang paranoid. Kemudian semua orang dari klan pedang yang tersisa berpikir dalam hati. Sekarang waktunya. Energi ki yang kuat di sekujur tubuhnya menghilang. Kami bisa membunuhnya dengan pedang. Kemudian mereka langsung serempak maju menyerang orang aneh itu. Mampus kau, matilah, seru anggota klan pedang. Mendapatkan hal itu orang aneh itu berpikir dalam hati. Seseorang sepertiku akan mati di tangan tikus semacam ini. Adek aku punya waktu 15 menit saja untuk beristirahat, mereka pasti ku habisi. Lalu tiba-tiba tusukan pedang dari salah seorang anggota klan pedang masuk dan mendarat di kaki orang aneh itu. Yang kemudian orang aneh itu menyerang balik kepada salah seorang anggota klan pedang itu dengan memelintir kepalanya. Dan saat ketua kelompok klan pedang yang melompat ke atas orang itu untuk menyerangnya, berpikir dalam hatinya. Tamatlah sudah riwayatmu. Saat pedangnya mendekati kepala orang aneh itu, dan saat orang aneh itu berbalik menghindar dan ingin melancarkan serangan balik. Tiba-tiba MC kita menghalau serangan pedang dari ketua kelompok klan pedang, dan langsung memukulnya menjauhi orang aneh itu. Ketua kelompok klan pedang yang mendapatkan hal itu pun terpental mundur ke samping orang aneh itu. Dan dengan terkejut melihat MC kita yang babak belur mulai bangkit dan maju ingin menyerang orang aneh itu. MC kita yang menghalau serangan dari ketua kelompok klan pedang, berpikir dalam hati. Masih belum. Kalian bertiga terlalu membebaniku. Mendapatkan hal itu ketua dari kelompok klan pedang yang terkejut, berkata dengan lantangnya. Apa maksud perbuatanmu? Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan serangan mendadak dari orang aneh itu. Orang aneh itu menendang ketua kelompok klan pedang hingga terlempar jauh dan terkapar tak bernyawa. Melihat hal itu anggota dari klan pedang yang tersisa menjadi emosi. Dan langsung menyerang orang aneh itu dengan tusukan pedang yang mendarat di rusuk orang aneh itu. Namun orang aneh itu tiba-tiba langsung mencengkeram kepala dari salah seorang kelompok klan pedang. Dan kemudian langsung meremukkan kepalanya hingga bersimbah darah. Tak hanya sampai di situ, salah seorang anggota dari klan pedang, masuk menyerang orang aneh itu dari belakang. Serangannya berhasil menusuk orang itu dari belakang. Lalu dengan cepat orang aneh itu langsung menyerang balik dengan pukulan tangannya. Yang membuat anggota dari klan pedang itu terpental jatuh dengan keras ke belakang. Setelah itu orang aneh mulai kehabisan staminanya namun masih cukup mampu berdiri. Hah, 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 hah. Ujar orang aneh itu menarik nafasnya. Kemudian dia langsung berkata dengan lantangnya, akulah pemenangnya. Selesai berkata seperti itu, tiba-tiba langsung disambut oleh hantaman dari senjata MC kita tepat di belakang kepala orang aneh itu. Baku hantam pun kembali terjadi antara MC kita dengan orang aneh itu. Jual beli pukulan pun terus terjadi hingga beberapa saat kemudian. Terlihat mereka berdua terlempar karena serangan masing-masing. Yang membuat orang aneh itu pingsan. MC kita terkapar mencoba untuk mempertahankan kesadarannya. Aku harus bangkit, harus ku selesaikan, ujar MC kita yang mencoba mempertahankan kesadarannya dan mencoba bangkit. Namun tetap tidak bisa dan kemudian pingsan. Scene beralih ke suatu tempat terjadinya baku hantam antara asosiasi naga surgawi dan klan pedang melawan kelompok dari orang aneh itu. Habisi orang-orang gila ini dulu.
Teriak ketua kelompok dari Asosiasi Naga Surgawi untuk memberikan perintahnya, yang diikuti oleh pemimpin kelompok dari klan pedang yang juga berteriak untuk memberikan instruksinya. Musuh kita saat ini adalah para bandit. Dan chapter memperlihatkan saat salah seorang anggota klan pedang berhasil menusuk bawahan dari orang aneh itu. Yang kemudian terkejut melihat orang bawahan orang aneh itu tersenyum mendapatkan hal itu. Lalu berpikir dalam hati, apa mereka ini monster? Kemudian saat bawahan orang aneh itu mulai maju menyerang orang dari klan pedang itu. Tiba-tiba lengannya terputus karena tebasan dari seseorang. Terlihat kedatangan kelompok bertopeng lainnya yang langsung melesat maju dengan cepat menyerang bawahan dari orang aneh itu. Salah seorang dari klan pedang terkejut bukan main. Saat orang bertopeng itu dengan cepat menghabisi beberapa orang bawahan orang aneh itu. Kemudian dari kejauhan terlihat kelompok bertopeng berbaris dengan rapi. Dan kemudian dengan cepat langsung melesat menuju medan pertempuran untuk menghabisi orang-orang dari kelompok orang aneh itu. Melihat hal itu ketua dari kelompok klan pedang berpikir dalam hati. Mereka sangat cekatan. Dan ketua kelompok Asosiasi Naga Surgawi yang melihat itu pun juga berpikir dalam hati. Bagaimana bisa? Kelompok bertopeng itu dengan cepat menghabisi satu persatu anggota dari bawahan orang aneh itu. Setelah itu salah seorang anggota bertopeng langsung memberikan instruksi dengan berkata, langsung ke tempat berikutnya. Hari ini kita harus menaklukkan 3 tempat. Kemudian langsung melesat menghilang pergi dari medan pertempuran. Orang-orang dari Asosiasi Naga Surgawi dan klan pedang berpikir dalam hati. Siapa orang-orang tadi? Chapter bergeser sedikit. Dari kejauhan terlihat Li Gangjin yang nampak memantau pergerakan dari kelompok bertopeng bersama bawahannya dari atas cabang pohon. Administrator, nampaknya area ini sudah dibereskan, ujar bawahannya. Takkan ada yang tersisa, saut Li Gangjin. Tempat ini pasti akan dibersihkan dalam sehari, ujar bawahannya lagi. Yang kemudian lanjut berkata, Administrator, bolehkah saya bertanya? Yang perlu kita lakukan adalah menghabisi pengganggu antara klan pedang dan Asosiasi Naga Langit bukan? Terutama si Dewa Iblis, yang merupakan ujung tombak untuk melawan klan pedang. Memangnya kenapa harus kita habisi? Bahkan memakai assassin elit seperti itu. Meskipun sedikit melenceng, bukankah hasilnya sudah sesuai kemauan Anda? Bukankah hal yang melenceng ini terlalu banyak melukai warga sipil? Tanya balik Li Gangjin. Itu adalah hal yang tidak dapat diprediksi. Tapi bukankah orang klan pedang sendiri yang ingin menggunakan Dewa Iblis, yang berakhir menjadi senjata makan tuan? Jawab bawahannya. Maksudmu sebaiknya kita biarkan saja, saut Li Gangjin. Terkadang hal kecil dapat berdampak besar, ujar bawahannya lagi. Li Gangjin terdiam sejenak melirik ke arah bawahannya. Yang kemudian bawahan yang berkata, demi mengumpulkan setiap bagian, bukankah sudah banyak orang Anda yang banting tulang selama 5 tahun? Sebab itukah aku bertanya padamu, haruskah aku biarkan saja? Tanya Li Gangjin. Mendengar hal itu bawahannya berpikir dalam hati. Aku mengerti perasaan Anda administrator, tapi hal ini terlalu banyak makan usaha. Yang kemudian lanjut berkata, benar, sebaiknya kita biarkan mereka bertarung dan saling membunuh satu sama lain. Kita hanya perlu mengamati mereka. Mendengar hal itu Li Gangjin menatap diam bawahannya dengan seksama. Dan kemudian Li Gangjin mengerahkan tenaga dalamnya hingga membuat cabang pohon yang diinjak mereka bergetar. Lalu lanjut berkata, korbankan hal-hal kecil demi hasil yang lebih baik. Petugas bagian. Siap, saut bawahannya. Apakah kamu lupa, bahwa sebagian besar orang asosiasi kita merupakan hal-hal kecil itu? Ujar Li Gangjin. Tidak mungkin saya lupa, saut bawahannya. Kemudian cabang pohon yang diinjak Li Gangjin patah, dan menjatuhkan Li Gangjin ke bawah. Li Gangjin mendarat dengan halus ke tanah. Dan diikuti bawahannya yang melompat jatuh ke tanah dan langsung bersujud memberikan hormatnya. Lalu berkata, Tuan Administrator. Nampaknya kau kebingungan dengan perintah ini.
Kita membunuh karena hal-hal kecil tersebut. Pembalasan dendam adalah kekuatan asosiasi kita, tetapi kebrutalan hanya akan menghancurkan kita. Ujar Li Gangjin. Mendengar hal itu bawahannya hanya bisa terdiam bersujud. Undurkan dirimu pada semua yang sedang kita lakukan dan percayakan pada petugas bawahanmu. Ujar Li Gangjin. Administrator, ketua sekte, saut bawahannya yang terkejut mendengar hal itu. Yang kemudian melihat Li Gangjin dengan kodamnya ular kobra merah besar berdiri di belakang Li Gangjin. Nampaknya hari ini kau tumben sekali membuat banyak kesalahan. Ujar Li Gangjin. Ketua sekte, maafkan saya, saut bawahannya. Sebaiknya kau lekas kembali sebelum menambah kesalahan. Ujar Li Gangjin lagi memberikan instruksi. Siap, jawab bawahannya. Yang kemudian langsung melesat pergi dari hadapan Li Gangjin. Li Gangjin yang sendirian berpikir dalam hati. Dampaknya terlalu banyak. Pantaskah diriku disebut bangsawan seperti ini? Kemudian Li Gangjin berkata, keluar. Dan lalu melihat ke sebuah tempat. Sambil mengepalkan tinjuan ke arah tempat itu, Li Gangjin berkata, seharusnya kau tahu, aku takkan memintanya 2 kali. Lalu kemudian Li Gangjin membuka kepalan tangannya. Dan mengeluarkan tenaga dalamnya yang membuat angin besar tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, ujar seseorang. Dan kemudian beberapa saat, 2 orang bertopeng hitam keluar dan muncul mendekati Li Gangjin. Melihat hal itu Li Gangjin berkata, alasanku biarkan kalian menguping seperti tikus adalah berkat master kalian. Sampaikan pesan kalian, lalu pergilah. Kemudian 2 orang bertopeng tersebut saling menatap. Lalu lanjut berkata, tetua berkata hal itu tidak bisa ditoleransi. Begitu pula menurutku, sampaikan pesan bahwa cukup menepati janji. Saut Li Gangjin. Mendengar hal itu 2 orang bertopeng kemudian menghilang dari pandangan Li Gangjin. Scene beralih kepada anak-anak MC kita yang sedang baku hantam. Terlihat So Hyun yang menatap Tang Myun Ho dengan kesal. Perawakannya boleh juga, mungkin jika dia patuh bisa aku ajak berteman. Pikir Tang Myun Ho yang menatap So Hyun. Kemudian Tang Myun Ho melihat So Hyun berkata tanpa suara. Lalu tanpa sengaja membaca gerak bibir So Hyun. Kau beruntung, ujar Tang Myun Ho yang membaca gerak bibir So Hyun. Lalu kemudian lanjut berkata dengan lantangnya, apa maksudmu? So Hyun hanya menanggapinya dengan senyuman mengejeknya. Melihat hal itu Tang Myun Ho berpikir dalam hati, aku beruntung, karena sembunyi di belakang. Sedang hanya punya kemampuan seperti itu. Padahal aku sudah cukup baik memberikan lawan yang sepadan. Kau membandingkanku dengan mereka yang lebih mudah 2 tahun. Kemudian dengan kesalnya Tang Myun Ho berkata dengan lantang, semuanya minggir. Biarkan kalian mengurus mereka karena cukup kasihan sebagai seniornya. Tapi nampaknya mereka perlu diberi pelajaran. Mendengar hal itu rekan-rekan Tan Myun Ho tersenyum meremehkan Gung Hyun dan Gung Myung. Kemudian sambil melangkah maju kepada Gung Hyun dan Gung Myung, Tang Myun Ho berkata, setelah aku beri banyak kesempatan, sekarang biar ku ajari kalian sopan santun. Itu adalah ucapan khas pecundang, kata ayah kami. Saut Gung Hyun. Ucapan dari seseorang yang sok jadi pemimpin geng. Imbu Gung Myung menambahi. Sini maju, ku ajari kalian beberapa etika sebagai senior kalian. Ku tunjukkan seberapa jauh perbedaan ajaran bela diri keluarga besar dan prajurit tingkat 1. Ujar Tang Myun Ho yang meremehkan Gung Hyun dan Gung Myung. Mendengar hal itu Gung Hyun menjadi gregetan, lalu Gung Myung berkata, dia terlihat cukup kuat kak. Katanya dibelajar langsung dari naga langit. Memangnya kita tidak kuat, master kita juga tidak kalah hebatnya. Jawab Gung Hyung. Benar juga, master kita juga sangat kuat. Saut Gung Myung yang mulai percaya diri. Kemudian Gung Hyun dan Gung Myung melompat maju menyerang Tang Myun Ho. Melihat hal itu Tang Myun Ho berpikir dalam hati. Postur tegak lurus yang penuh tenaga. Para tetua pasti memuji mereka. Tapi, gerakan itu sangat mudah dibaca. Pikir Tang Myun Ho yang menyambut tinjuan Gung Hyun dan Gung Myung.
dan kemudian mencoba memelintir tangan Gung Hyun dan Gung Myung. Namun dengan cepat Gung Hyun dan Gung Myung serempak melepaskan diri dan mulai menyerang Tang Myun-ho kembali. Melihat hal itu Tang Myun-ho berpikir dalam hati, mereka pasti sudah merasakan nyeri. Tapi daya tahan mereka memang seperti beruang. Tidak boleh kusamakan dengan yang lain, pikir Tang Myun-ho sambil menangkis tinjuan Gung Hyun dan Gung Myung. Melihat hal itu Gung Hyun dan Gung Myung sedikit terkejut. Kemudian dengan cepat Tang Myun-ho melompat, lalu langsung menendang Gung Hyun dan Gung Myung. Gung Hyun dan Gung Myung yang terkena tendangannya pun terlempar menjauh ke belakang. So Hyun yang melihat hal itu kemudian memijat kepalanya karena melihat kebodohan kakak-kakaknya. Yang kemudian Gung Hyun dan Gung Myung bangkit kembali. Katanya dialah pewaris keluarga besar. You juga lebih tua dari kakak-kakakku, yang jelas punya pondasi tenaga yang berbeda. Pikir So Hyun yang melihat Gung Hyun dan Gung Myung bangkit. Saat Gung Hyun dan Gung Myung sedang baku hantam dengan Tang Myun-ho. So Hyun yang melihat itu pun kembali berpikir dalam hati. Asalkan mereka bisa mengatasi perbedaan itu, pasti punya kesempatan menang. Kemudian So Hyun terkejut saat melihat Gung Hyun dan Gung Myung mencoba mempraktekkan gerakan jurus yang diajarkan oleh kakek tua kembar. Gung Hyun dan Gung Myung yang melakukan hal itu kemudian saling menatap dan berbicara seolah-olah dengan telepati. Sisi memberi, menyerang, sisi menerima, bertahan. Kemudian mereka melangkah maju dengan tekadnya untuk menyerang Tang Myun-ho. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.